Coba sambil semangatnya tetap pagi. Selamat pagi. Oke, baik. Bagaimana kabar taruna-taruni semuanya? Ya, mudah-mudahan kalian di sini menjadi pengurus OSIS atau yang mewakili dari kelas merupakan pilihan dari teman-teman kalian yang di saat sekarang ini kami ya saya minta bantuan pada kalian untuk merumuskan atau menyusun tentang keyakinan sekolah atau kelas. Kalau yang dulu namanya tata tertib. Ini diharapkan dengan sesuai kurikulum perbedaan ini, ya kurikulum yang baru ini dari kementerian mengharapkan pembelajaran yang menyenangkan, keyakinan sekolah atau tata sekolah nanti diturunkan menjadi keyakinan kelas atau tata kelas. Ini bisa membuat semua murid menjadi nyaman, sehingga ujung-ujungnya adalah kita untuk belajar di sekolah. Paham ya? Ini perwakilan dan mewakili dari 900 sekian murid kita dari SMK Negeri 22. Ini nanti coba semua sudah pegang buku saku semua ya? Ada yang belum? Ada. Oke. Yang belum nanti bisa gabung dengan temannya. Oke, baik ya. Di sini coba kamu di halaman 15 Mas. Semuanya. Halaman 15 di pasal 20 tentang tata tertib. Ya. Coba kalian dibaca, diamati, mana yang kiranya tidak perlu dan mana yang kiranya masih diperlukan dan apa yang diusulkan. Ya, apa yang diusulkan sehingga kalian nanti bisa untuk tetap di sekolah. Nah, coba iya, nanti saya bagikan ini, saya bagikan klip ya, kertas klip ini. Nanti masing-masing bisa mengusulkan keyakinan apa yang perlu ditambah. Paham ya? Paham ya? Oke. Baik. Kita bantuan. Tolong dibagi. Mas. Tolong dibagi ya. Bawa semua ya. Oke, baik. Silakan sambil dicermati. Silakan ditulis usaha sehingga kalian bisa paham. Yang sudah akan dipepet, yang sudah satu pepet ini. Kita pepet lagi. Maju lah gue lah.
bisa. Ayo lagi yang lainnya, segera. Ayo berpikir cepat ya, sehingga akan menentukan langkah kalian. Beda dari yang lain. Oke, siap. Coba ini sambil menyampaikan, coba saya bacakan ya. Ini ada usul dilarang menerapkan kekerasan kepada sesama siswa. Setuju? Jadi kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis ya. Yang di sini kan dari pembulian gitu ya. Katakan pulang tidak boleh lewat kuburan atau makam. Membuang sampah yang ditentukan. Ada lagi ini, coba lebih meningkatkan keamanan sekolah. Seperti kalau hari ini ada yang pulang, besok dicari dan dikasih hadiah spesial. Jadi yang pulang duluan dapat hadiah spesial. Betul. Terus, ini sahabatnya banyak tentang kebersihan. Kebersihan baik dalam kelas, terus membuang tempat sampah pada dan buka. Terus, ini menarik ini, mempertegas penghormatan, penghukuman tahunan ini. Berarti mempertegas tentang penghormatan dan mengurangi hukuman. Setuju ya? Oke, nanti kita nanti tidak ada hukuman, tetapi adalah dengan keyakinan pasti kalian akan sadar. Oh iya, kalau saya ini tidak melaksanakan kesepakatan keyakinan, maka kita punya konsekuensinya. Tapi tidak dihukum, namanya konsekuensi apa itu, Pak? Karena saya tidak belakang. Pak, saya mau lari 2 kali. Begitu ya? Bisa paham? Bisa. Harus ditetapkan lagi tamu-tamu ini pulang sesudah pembelajaran selesai, tidak boleh pulang sebelum pembelajaran selesai. Berarti harus belajar sesuai dengan jadwalnya. Oke, ini usul-usulan nanti akan kita tampung. Ada yang dicoret pertanyaan yang sudah ada? Tidak ada. Berarti ditambahin ya. Berarti yang sudah sesimpel itu kita pertegas lagi dengan usulan kalian. Coba apa harapan kalian dengan adanya keyakinan atau kata-kata ketua ini yang bisa mengakomodir keinginan kalian? Apa harapannya setelah tersusun keyakinan sekolah?
terus kita terapkan, harapannya nanti apa? Intinya menjadi sekolah yang lebih maju. Terus yang berikutnya menjadi kualitas lebih baik. Terus mendapatkan kedisiplinan. Ya, ini merupakan ciri khas dari SMK Bulerbang yang merupakan ketarunaan. Ya, kita di lingkungan Kabupaten Kudus, Pati, Lembar. Ini kita ini bersama dengan SMK di Jateng, di Pati, merupakan penerapan kedisiplinan yang terbaik. Ya. Nah, ini dengan adanya pembentukan seperti ini, maka kita nanti dari pihak sekolah kan tidak memaksakan, tetapi nanti ini adalah kesepakatan semua tarunan dan harus sepakat. Kalau sudah sepakat, harus dijalankan atau tidak? Harus dijalankan. Kalau dijawab pada saat menjalankan kesepakatan ini, ternyata ada hal-hal ini yang tidak konsekuen menjalankan, berarti harus mendapatkan apa? Hadiah. Kita tidak ada sanksi ya. Namanya adalah melanggar kesepakatan, berarti nanti adalah kesadaran kalian untuk melakukan memperbaiki kekurangan tadi. Paham ya? Paham. Tolong buku itu tak kasih hadiah buat kalian, walaupun belum dapat kan? Belum ya? Nanti kita dapat semuanya. Kalian dapat semuanya. Ini hari ini saya kasihkan itu, tolong dipelajari, dipahami, dan nanti akan kita mengambil masukan-masukan ini. Oke ya? Yang jelas keyakinan kesepakatan ini yang sudah ada di sini sudah disetujui, disepakati, plus ditambah usulan-usulan ini. Paham ya? Jelas? Oke, kalau memang sudah jelas, kami nanti tinggal menunggu action dari kalian, pengaplikasian implementasi dari kesepakatan yang kita sepakati tentang keyakinan sekolah atau peraturan sekolah, nanti di-breakdown menjadi keyakinan kelas. Oke, selain itu untuk pembentukan penyusunan keyakinan sekolah atau kelas, hasilnya akan kami koordinasi dan akan kita implementasikan di lapangan. Mudah-mudahan hasil hari ini akan membawa kebaikan buat sekolah dan kalian semuanya. Oke, saya kira untuk kegiatan penyusunan cukup sampai di sini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang menjadi wakil dari kelas masing-masing untuk membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan bersama. Terima kasih atas partisipasi kalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu ya. Salam dan bahagia buat guru-guru mereka sejawat saya di SMK Negeri 2 Rembang. Hari ini tepatnya tanggal 10 November, ini merupakan hari istimewa kita semuanya ya. Di hari ini hari pahlawan, dan yang kedua anak saya yang pertama juga ulang tahun pada hari ini. Dan berikutnya alhamdulillah kemarin setelah saya cek sakit saya keluar hasilnya sudah normal, jadi alhamdulillah. Dan
sengaja merencanakan diseminasi di guru penggerak tentang budaya positif di sekolah. Jadi momen ini sebaiknya kita syukuri. Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu, apakah budaya positif di sekolah ini, kata-kata ini baru terdengar atau sudah pernah dengar ya? Budaya positif. Nah, ini sebenarnya ini adalah hal-hal yang positif yang sudah kita kerjakan di sekolah. Sebenarnya ini sudah banyak yang kita kerjakan, cuma kita memang tidak pernah menelusuri materi-materi yang ada. Ini pun saya juga baru dapatkan di guru penggerak budaya positif di sekolah. Coba Bapak Ibu, saya mohon bantuan. Ini ada 3 pertanyaan karena panjenengan semuanya terlibat di kesiswaan dan harapannya adalah budaya-budaya positif nanti yang akan kita keluarkan sehingga akan menciptakan lingkungan yang positif. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ini setuju atau tidak ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kalau di SMK 2 ya setuju aja. Di SMK 2 setuju saja. Setelah yang lain. Alasannya ribut dong, Mas? Alasannya karena di SMK 2 sudah tertanam karakter ketarunaan, dalam artian itu dalam di SMK 2 ini di sekolah lain itu dianggap keras, tapi SMK 2 masih taraf standar. Oke, berarti memang di tempat lain belum tentu disiplin ini setuju. Di tempat kita memang disetujui ya. Barangkali kan makna disiplin, kalau Bapak Ibu cerna selama ini disiplin itu bermaknanya positif atau negatif ya? Positif. Oke, berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman. Kalau saya itu tergantung hukumannya, Pak. Contohnya kalau SMK 2 kan sudah sering kita namanya taruna, sudah sering di fisik. Jadi kalau kita itu kalau menghukum fisik mereka malah nggak jerah. Karena mereka setiap hari ya fisiknya. Jadi cerono ke SMA mungkin fisik jerah karena abot bahasanya kalau mereka push up dan sebagainya kan fisik mereka kan nggak sekuat di taruna. Jadi mereka malah itu bisa jerah. Tapi kalau di taruna kok push up, lari itu nggak cocok. Karena setiap hari mereka sudah melakukan itu sudah membuat mereka nggak jerah biasa. Oh gitu. Nah, menurut saya itu nggak cocok seperti itu. Hukuman untuk di taruna seperti kayak setiap hari nggak cocok. Karena taruna itu butuhnya kalau hukuman untuk mereka jerah itu hukuman yang bisa membuat mereka terbuka atau sadar. Nah, SMA kan mereka sudah banyak sadar. Kalau SMA itu beda dengan taruna SMK. Jadi kalau taruna kok dihukum fisik menurut saya nggak cocok. Menurut saya. Barangkali hukumannya kira-kira apa nih Pak hukumannya? Seumpamanya gini, ini juga dalam masih pertimbangan sih. Di semua sekolah itu mengeluarkan anak itu boleh nggak? Ini masih pertanyaan. Sekolah mengeluarkan anak itu boleh atau tidak? Kalau instruksinya itu baik dari kementerian, dari sampai ke dinas, bahwa sekolah itu kan fungsinya adalah mendidik, menuntun. Jadi kalau anak itu selama masih ingin sekolah, memang tidak boleh dikeluarkan. Nah itulah fungsinya. Kalau di Ki Hajar Dewantara itu kan pendidikan itu hanyalah menuntun anak ya, mencapai mengeluarkan bakat dan minatnya. Karena pada hakikatnya itu kan
semua anak-anak mempunyai bakat dan minat dan berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru itu hanya bisa menuntun, menebarkan bakat-bakat anak yang positif. Yang bakat-bakat negatif itu disuramkan atau dihilangkan. Jadi tidak boleh menghakimi anak ini karena melanggar ini atau dikeluarkan. Itu memang diusahakan tidak boleh. Tetapi kalau nanti benar-benar memang itu kriminalitas sampai yang berpaham liberal mempengaruhi negara, itu sudah lain. Gitu. Selama itu masih bisa dibina, memang kewajiban sekolah guru adalah membinanya. Itu Pak. Hukuman dapat dengan anak. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu adalah hukuman yang seperti apa dulu gitu ya. Oke. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah ini barangkali tadi Pak Sis hukuman anak taruna lari itu harus gak cocok karena udah dia lari. Nah DKI membaca, membersihkan halaman sekolah ini pripun cocok nih Pak? Atau bagaimana ini Pak? Bersihkan toilet. Bersihkan toilet. Iya. Toilet menggunakan kayu. Ini sudah nomor 2, tidak lari ke hukuman fisik, tetapi hukuman yang bisa menggugah disiplin yang datangnya dari diri sendiri. Nah, kira-kira gimana ini? Hukuman dengan hal yang positif Pak. Nah, ini kan anak suruh membaca, kadang suruh menyanyi kan itu ya. Terus membersihkan masjid, membersihkan lingkungan sekolah, itu bisa meningkatkan disiplin anak. Nah, ini kan maka tadi kita juga punya problem dengan disiplin anak. Dengan seperti ini, kira-kira cocok atau tidak ini? Bisa, tapi hasilnya entah. Persentasenya kecil. Bisa, tetapi prosentasenya masih dipertanyakan lah gitu ya. Terus yang ketiga nih, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya peringkat 1 untuk mobil, peringkat 2 dapat wedus gitu. Atau penghargaan sejenisnya dengan piala, dengan dengan peralatan tulis menulis dan sejenisnya itu, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat, pasti ya. Nah, oke. Baik, ini coba nanti kita buka ke berikutnya ya, nanti akan ketemu jawabannya seperti apa penghargaan. Karena tema kita adalah disiplin positif. Ya. Tapi sebelum masuk ini, ada 7 tema nanti yang akan coba kita sampaikan. Saya designasi kepada Bapak Ibu semuanya ya. Ya coba sebentar. Ini coba Bapak Ibu perhatikan. Ya Bapak Ibu ya, terus yang berikutnya ini ya, kita masuk ke tentang
pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, berpusat pada murid, serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ada berapa dimensi pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Ada berapa? Ada 6 ya. 1, masih ingat apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar-kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan. Bapak Ibu, ya, ini dalam hal sisi positif, memang pembelajaran sekarang ini adalah senternya di murid. Semuanya kita harus melayani murid. Kalau dari Kiai Dr. menyampaikan bahwa pendidik itu menghamba pada murid. Ya. Ini yang sulit akan kita laksanakan karena apalagi ada kata-kata diferensiasi. Diferensiasi apa ya Bapak Ibu? Diferensiasi. Perbedaan dengan kebutuhan murid. Satu kelas saja misalnya, satu kelas. Barangkali Pak Osman, satu kelas itu ada 36. Apakah satu kelas dalam 36 ini semua sama, Pak? Minatnya sama, walaupun agama, misalnya agama. Topik hari ini apa Pak agama misalnya, Pak Osman? Topik hari ini tadi tentang apa itu cabang-cabang iman. Cabang-cabang beriman. Termasuk malu, termasuk itu. Nah, itu kalau ada tugasnya berarti seperti apa Mas? Ditugaskan ke anak, mengangkat itu Pak? Kalau tugas ke anak itu ya kalau secara sesuai RPP ya, karena itu observasi Pak, kita observasi di lingkungan bagaimana itu menerapkan malu itu. Malu. Terus nanti hasil observasi bentuknya apa Pak? Bentuknya ya seperti pendapat teman atau mungkin kita observasi kepada guru, dari tabel ke tabel. Berarti semua sama, semua murid atau siswa berarti hasil observasi semua sama membuat itu semua ya? Ya tergantung kelasnya Pak, nanti kita pelajari dulu. Ini kalau kita mau diferensiasi satu kelas 36 ya, misal 36. Apakah semuanya itu senang dengan tugas menulis semuanya? Belum tentu ya. Ada sukanya ngomong, sukanya gawe apa sekarang ini vlog ya, vlog. Nah, ini salah satu bentuk diferensiasi seperti itu ternyata ya. Nah ini ini macet. Ini kalau saya lanjut yaitu makna diferensiasi. Coba Bapak Ibu supaya panjenengan nanti punya keyakinan bahwa panjenengan itu adalah mampu menjadi seorang pendidik dengan mengikuti perkembangan zaman saya sekolah dulu tahun 80-an, 90-an kan tentunya berbeda dengan sekarang ya. Nah,
perubahan paradigma. Ini ada satu permainan Bapak Ibu. Ya. Nanti ini berpasangan. Berarti Pak Usman sama Pak Fadli, Pak Heru dengan Bu Ati, Pak Priyo, Bu Afi, Pak Jo sama Bu Rina, Pak Asrofi sama Pak Nuh, Pak Sis dengan Bu Nuh. Bukan nanti ya. Coba ini Pak Usman pegang satu, Pak Fadli kan pasangannya sama Pak Fadli, yang lainnya berarti Pak Usman sama Pak satu aja, Pak Heru satu, terus Pak Priyo satu aja nih. Nah, terus dari dilempar sini. Ini, nah coba ini permainannya, Bapak Ibu ya. Jadi satu pasangan satu kata saja, satu pasangan satu kata saja. Oke. Sudah ya. Nah, coba Pak Usman yang pegang kertas, Pak Heru yang pegang kertas, Pak Priyo yang pegang kertas, Bu Rina yang pegang kertas, Pak Afro pegang kertas, Pak Sip pegang kertas, Pak Fadli pegang kertas. Pak Ivan penonton dulu. Ya, ada pasangan. Bu Ina, ya sama Bu Ina ke sana ya. Baik-baik. Coba yang pegang kertas ini, sobeklah secara kertas ini. Ya. Nah, ini besar ya, disobek ke separuh atau seperempat, yang kecil aja. Nah, setelah dengan sobek, ya. Oke, sekarang tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk panjenengan. Tuliskan. Nah, misalnya apa? Duit. Nah, dia sesuatu yang benar-benar menurut panjenengan itu sangat berharga. Mungkin bu. Nah, ditulis lagi. Pak, kudune dicapai sekolah barang apa? Oh iki pembebasan budaya positif di sekolah. Yo, wes. Apa kan? Aku waktu dulu. Apa itu Pak? Judulnya. Nah, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang harus kami. Ya, coba sekarang diteruskan. Sudah ya? Ya, oke. Sekarang yang tadi, sekarang kertas tadi jenengan genggam ya, serak-raknya. Dan tugas yang lawannya adalah piye carane bisa mengambil kertas yang dipegang oleh pasangannya. Nah, kan? Yes, benar. Ya. Sudah ya, jadi itu tadi ya. Loh, tulisnya apa, Pak? Ditulis sesuatu yang sangat berharga pada jenengan. Misal tadi bulut ya keluarga saya gitu ya. Heru tak bisa. Ada sampai ke sana ya, Bu Ina Pak Fadli. Dengan sama Pak Fadli tadi udah terlanjur. Oh, saya sama Pak Ivan. Ini aja, Bu Nur sama ini aja sama Bu Ina ke sana. Pak Sis sama Pak Sis sama iya, sana. Nah, coba sekarang sudah ya, pegang ya. Sementara yang pasangannya ini piye carane bisa merebut itu ya dengan segala cara. Ayo. Merebut murah. Dengan cara merayu Pak, dipijit di Pak. Boleh. Coba nih, kamu ini. Coba ini, yang tadi yang megang kertas. Kalau itu benar-benar sangat berharga pada panjenengan. Kalau temanmu meminta, apakah itu dia langsung kasihkan? Atau dia berusaha tidak boleh? Nah,
Coba ini, Bu Nur, Memotivasi tak peno. WNJ. Oke. Kenapa harus dikasihkan? Karena untuk memotivasi ini teman ini. Berarti keluarganya dikasihkan. Keluarga, suka keluarga. Kalau bercerita Coba yang lainnya, kalau Bu Rina, Jangan bingung. kenapa tidak dikasihkan? Ini soalnya Tak beragam. iya Pak, sama-sama beragam jadi nggak mau sampai gitu. Kalau Pak Jo ya dengan segala cara, boleh dengan rasa nih, rasa. Aku udah gendong ya kan? Ya, ini kalau Pak Baju dikasih nggak? saya kasihkan dengan sukarela. Tidak mau ya. Belum tahu isinya. Isinya tak ada bujukari ada. Ya, ini makna dua nih. Ini maknanya adalah kalau kita punya sesuatu yang sangat berharga buat kita, Nyawa aja kita pasang itu ada yang inilah punya tipikal masing-masing ya ada. Aku sakit misalnya aku di duit ternyata ini duit ini benar-benar nanti pas untuk 1 bulan ke depan. Dan ini ada orang yang benar-benar kita. Ada yang kita kasih, dan nanti kita punya lebih yang lainnya. Dan macam itu. Ini artinya apa? Motivasi panjenengan itu pasti berbeda ya. Si A, si B, si C punya motivasi yang berbeda-beda untuk mempertahankan sesuatu yang sangat berharga. Walaupun digetak dengan gertakan, ancaman, bahkan sampai ke hal yang negatif, ya, pasti panjenengan punya prinsip yang berbeda. Nah, ini mana dari permainan ini ya. Ya. Ini nanti tujuannya adalah tentang pengontrolan. Apakah saya bisa mengontrol orang lain? Apakah saya tidak bisa? Ya. Apakah guru itu bisa mengontrol semua murid? Jawabannya tidak, Pak. Bisa ini. Apakah guru itu bisa mengontrol semua murid yang kita punyai? Bisa? Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga mengontrol ya. Misalnya saya ini sering ke lapangan, sering marah ke anak, ya, terus mengkritik, betul-betul mengkritik. Kamu terlambat terus ini. Apakah itu bisa menguatkan karakter anak? Bosen lah. Bosen. Nah, Akhirnya malah ya dari terbiasa. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau positif, ya. Nah ini nanti terjadi orang dewasa, berarti kita guru ya, memiliki hak untuk memaksa. Boleh memaksa? Kalau di saat diperlukan ya tidak apa-apa. Boleh. Kondisional. Di saat memerlukan boleh gitu. Perlukan, Di saat memerlukan diperbolehkan. kondisional. Tentunya jauh berbeda-beda ya. Ini memang untuk kita sebagai petugas di lapangan ini kita harus punya kontrol yang baik. Harapannya nanti coba ini saya ada video sedikit. Apa ya? Iklan dia. Aku saya apa ya? Ini saya alami, mengambil secara alami, tidak saya setting. Apakah tindakan ini bisa menguatkan karakter, bisa mendidik anak? Tapi kan harus ada penjelasan Pak, kenapa anak dihukum seperti itu. Nah, kan harus dijelaskan ini sebenarnya untuk apa.
aja. Jadi itu efeknya maksudnya nanti imbasnya bagaimana? Maksudnya imbasnya gini, efek tengkol gini, kenapa kamu disuruh push up? Oh ada kamu nanti fisiknya bagus dan sebagainya. Jadi ada penjelasan kan udah orang terus harus anak jadi anak biar kau merasa kenapa ini saya tersambung lagi kenapa kok anak kalau telat nggak mau lewat sini padahal makanya itu ya apa ketika kita kasih penjelasan kenapa harus lewat belakang mau di sini juga tidak apa-apa takut kalau lewat depan itu takut kalau dia terlambat dengan alasan itu takut dulu dan tapi kalau kita memberikan edukasi bahwasanya kamu nanti disuruh push up itu supaya anak sehat supaya anak fisiknya bagus itu kan lebih bagus. Jadi anak tidak merasa takut kenapa harus lewat belakang sana lewat kuburan lewat sana kan gitu. Ini sebenarnya ilmunya BK pasti akan keluar. Ya. Saya sudah baru tahu ini coba kali saya ini tadi yang saya bilang Gubernur. Ini yang saya dapatkan ilmu dari selama ini saya di Kunjungan Guru Beneran dan ilmu ini sebenarnya kan sudah pasti diajarkan oleh teman-teman di BK ya. Apa? Ilmu yang tadi itu pasti diaplikasikan di teman-teman di BK. Insya Allah sudah. Karena BK itu karena tidak perlu mengumumkan. ini Kita tidak boleh mengumumkan. ternyata Bukan polisi sekolah. inilah yang menjadi sebuah polemik buat kita dengan menggunakan sistem ketarunaan ada sebuah polemik ya. Nah, makanya kita ini ada namanya teori kontrol ya. Teori kontrol ini bisa mengontrol diri kita sendiri, orang lain, bahkan masyarakat. Nah, ini teorinya cukup panjang. Nanti ujung-ujungnya adalah nanti ada restitusi. Coba ini. Disiplin itu apakah harus kita paksakan disiplin? Disiplin kan identik dengan aturan kan Pak. Disiplin ya. Disiplin kan identik dengan aturan. Peraturan gitu ya. Ya. Peraturan. Disiplin ini dari kata-kata apa ini? Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi sempurna, yang kita ingin bernilai, yang kita hargai. Disiplin, kalau menurut dari Ki Hajar Dewantara, itu harapannya adalah disiplin datangnya dari dalam diri sendiri. Contohnya, anak-anak kita ini sekarang hidupnya adalah parkir di luar ya. Apakah Bapak Ibu semuanya tidak pernah mengingatkan? Selalu ya. Dan ini jawaban kenapa anak-anak tersebut tidak menghiraukan cara kita. Tidak ada kenyamanan di sekolah. Tidak ada di sekolah. Tidak ada apa mau? Iku mau keamanan menurut dia. Yang jelas, yang penting anak-anak mulai juga motor gampang. Ya, ini ya, itu kalau anak-anak mau sadar dari dalam sendiri, itu sangat indah ya. Dikandani, untuk terlambat, besok gak terlambat. Tetapi kalau anak-anak tersebut itu anak kita, disiplin sudah kita menggunakan makna menghamba pada anak, pada murid, tapi ternyata tidak dituruti. Terus lanjutannya bagaimana? Tapi mungkin bahasanya lebih diganti jangan kata-kata jangan Pak. Kalau dia semakin dilarang itu semakin dia
melakukan. Berarti bahasanya Boleh. bukan boleh gini. Kowe nak terlambat, iku mengko iku kowe iku yo carane Pak, kemrungsung siji. Dalam perjalananmu juga kowe terlalu coka-coka kok keamanan di jalan bagaimana. Jadi kesok aja terlambat oleh kowe mendak ngene gitu. Tapi setidaknya bahasanya, dari bahasanya bisa diganti. Ya, saya mungkin nanti Pak katanya saya sih belum pernah dengar ya Pak. Katanya di SMK Jateng itu kok katanya kok untuk mendisiplinkan anak itu kok tidak harus pakai kekerasan, tapi dengan rasa humanis gitu, maksudnya tidak harus bentangan. Nah itu mungkin kita kapan-kapan bisa studi banding ke sana atau bagaimana atau mungkin sesuatu ya mungkin kok jadi ya gitu loh Pak. Gini loh Bu ya. Jangan dibandingkan dengan SMK Jateng ya. Karena SMK Jateng itu dari segi pengambilan inputnya itu orang-orang yang sudah terpilih. Terpilihnya bagaimana? Pertama, dia itu memang niat sekolah. Nilainya juga bagus. Orang tidak, maksudnya niat sekolah sama. Karena dia kebanyakan tidak orang yang tidak mampu. Apakah memang di sini apa nggak ada yang niat sekolah? Maksudnya gini, kebanyakan yang bermasalah itu ya orang-orang yang itu aja. Yang orang itu aja yo bumi maksudnya orang yang sekolah, inputnya ya rendah. Seperti itu. Kamu jangan menghina anak-anak Kebanyakan. Kamu harus melakukan riset dulu, jangan Ini Bapak Ibu, secara teori ya, manusia ini ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Itu baik yang dari eksternal maupun dari internal. Harapannya internal inilah yang kita inginkan supaya seperti SMK Jateng gitu ya, softnya. Nah, inilah. Tapi apabila motivasi dari internal itu tidak bisa, pernyataan dari dia Jadiwantoro, maka boleh dari pihak luar yang akan mendisiplinkan. Itu boleh. Ya. Kalau motivasi dari eksternal ini adalah kita harus hati-hati. Salah melangkah sedikit maka nanti masuk jalur apa Pak Haji? Jalur hukum. Nah itu yang tidak kita inginkan. Ya. Kalau motivasi anak dari eksternal itu selalu kita yang selalu ngandani, memberitahu, maka nanti motifnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kan itu ya. Untuk mendapatkan imbalan. Nah, tadi kalau saya dapat peringkat 1 maka saya dapat imbalan. Kalau saya itu datang tepat waktu saya dapat ini. Tetapi kalau datanya dari diri sendiri, maka nanti jawaban adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini Bapak Ibu ya, ada 3 motivasi, terutama adalah internal dan eksternal. Yang kita harapkan adalah internal. Tadi yang dicontohkan dari SMK Jateng. Kenapa SMK Jateng ini bisa bagus? Betul, dari Pak Sis. Ya, saya juga pernah kesana dengan Pak Izin, Pak ya. Memang itu pilihan dari orang-orang yang keluarga kurang mampu. Dipilih, bahkan di asrama tidak boleh membawa HP Pak ya. Jadi mereka memang satu nasib. Dan tidak boleh membawa uang saku berapa gitu lah. Ada batasnya. Jadi mereka memang satu nasib. Dan kebetulan di asrama bisa dikontrol. Dan jumlah muridnya cuma berapa? Sekitar 100 berapa itu loh, tidak sampai 200. Nah ini tugas kita di FTP 2K dan teman-teman BK adalah bagaimana bisa mendatangkan motivasi dari internal ini. Saya yakin Pak Baiji, Bu Nur Hasana, Bu Afi, Bu Atik sudah biasa gitu ya, karena ini ilmunya ilmu dari BK. Teman-teman, kalau saya Pak Usman, Pak Sri, Yowes, nak melanggar peraturan maka harus di push up gitu.
Ini yang biasa kaprah begini Bu. Sekarang ini ada kita menggunakan kurikulum Merdeka. Merdeka ya merdeka OBKB. Tapi kalau kita kembali ke filosofi dari Kiai Haji Wantoro adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Artinya apa? Kita juga bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak hanya mengontrol orang lain. Kira-kira ini Anda mulai ya? Sulit gak ini ya? Tentunya ini membutuhkan perjalanan yang panjang ya. Nah, ini Bu, dihukum oleh penghargaan. Ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kalau kita semata-mata ingin penghargaan atau anak-anak kita selalu inginnya hanya penghargaan saja, wah nanti kalau datang pagi itu nanti dapat piala. Ini nanti yang ujung-ujungnya anak tersebut itu tidak disiplin secara internal, tetapi dari eksternal. Ini juga akan menurunkan kualitas kreativitas dan intuisi ini. Jadi kalau penghargaan itu tidak selalu bernilai positif, tapi juga bisa bernilai negatif. Ini nanti yang ini yang sering kita ini. Coba ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Bapak Ibu? Mencatat 100 kali. Nah, gue terlambat akan nulis Al-Fatihah 100 kali. Lari memilih lapangan, ya, lapangan utama 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau yang atas konsekuensi, kalau yang di bawah hukuman. Lari mengelilingi lapangan utama 5 kali karena terlambat, hukuman itu. Hukuman. Murid diminta untuk push up 50 kali karena tidak menggunakan seragam sesuai dengan teman sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah disurat artinya di kelas ini. Konsekuensi karena dia mencoret-coret ya akhirnya dia yo ganti. Coba enggak buka lagi ya. Menawar. Hukuman itu. Mencatat. Tulis 100 kali. Nih ya. Nah, coba Bapak Ibu nanti ke depannya ini ya. Inilah perbedaan hukuman. Hukuman itu nanti cenderung ke peraturan ya. Yang sekarang ini sudah diusahakan tidak diperbolehkan. Karena nanti hukuman-hukuman ini akan membuat anak-anak kita mengenang sampai setelah lulus. Tetapi nanti bahasanya kita ganti bukan sanksi lagi ya Bu Nur ya, tetapi namanya adalah konsekuensi, punishment bukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang tadi saya coba lakukan adalah tentang restitusi ini. Diharapkan nanti kedepannya bisa indah dengan restitusi. Apakah itu bisa kita laksanakan membutuhkan waktu yang panjang ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, diusahakan anak-anak yang melanggar kesepakatan itu harus sadar. Kira-kira bisa nggak Pak Ustaz? Ini sadar Pak. Oh iya, aku tekoku ini lebih dari jam 7. Wes aku langsung push up. Apa perlu kesepakatan itu bentuk kan? Oke. Dari awal harus ada kesepakatan kalau orang terlambat sekian terlambat. Oke.
memang ini Bapak Ibu, yang selama ini ya kita sudah punya buku tata tertib ini ya, Bapak tata tertib sudah punya semua ya Bapak Ibu ya, sudah ya. Bahkan di sini kami kemarin kalau dilihat ini bentuknya adalah sebuah konsekuensi Bapak Ibu ya, konsekuensi. Kalau terlambat push up, pull up, dan seterusnya. Dan ini sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, orang tua, dan anak. Yang menjadi masalah, apakah ini akan kuat sebagai payung kita di lapangan? Ini buku saku sistem pembinaan sikap dan kepribadian taruna. Ini coba sudah tidak ada sanksi-sanksi, sudah kita hilangkan. Ini Bapak Ibu ya, coba untuk mencapai ini maka ada, kita membuat keyakinan sekolah atau kesepakatan. Ini sudah saya coba lakukan. Ini kemarin Bapak ya, anak-anak OSIS saya kumpulkan, saya bagikan ini buku tata tertib. Mereka membaca semua di sini. Sebetulnya mereka setuju, sepakat. Tetapi ada tambahan. Ini tambahannya dari anak-anak ini. Tak suruh menulis. Ada panjang rambut minimal 3 cm. Tidak harus gundul. Berlaku semua tingkat 1, 2, dan 3. Ini hanya usulan ya. Terus habis apel langsung pulang, nggak usah lama-lamaan sekolah. Nah, ini Kelas 10 mesti. Iya, sudah diingat, kemudian didampingi. lebih meningkatkan keamanan sekolah, seperti kalau hari ini ada yang pulang besok dicari dan dikasih hadiah spesial. Mempertegas PPM kepada semua anggota di sekolah. Bapak Ibu, ini nanti saya juga kepingin ini nanti kita bahas lagi, sehingga nanti muncul namanya kesepakatan atau keyakinan sekolah. Nanti bentuknya tidak ada sanksi, tetapi diganti dengan konsekuensi. Harapannya nanti nih Bapak Ibu ya, lingkaran sekolah kita nanti akan ada budaya-budaya positif. Dimulai yang terkecil dulu ya, dari kelas, terus kesepakatan kelas, terus nanti menjadi sebuah lingkungan positif, menjadi budaya positif. Ini bahasanya diperhalus lagi ya, kesepakatan atau kesepahaman, tetapi isinya hampir sama, tetapi tidak boleh ada peraturan sekarang ini. Tata tertib juga tidak boleh, peraturan tidak boleh, sanksi tidak boleh, tetapi bahasanya adalah kesepakatan, kesepahaman. Terus nanti sanksi diganti dengan konsekuensi. Ini Bapak Ibu ya, keyakinan ini memang butuh perjuangan panjang. Karena pada intinya manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar. Bertahan untuk hidup, Bapak Ibu, dari kitanya banyak. Kalau pagi setelah apel, anak-anak ini kita larang ke kantin ya, Ini tetapi ada kebutuhan dasar hidup manusia. Bertahan untuk hidup, dia butuh sarapan. Bagaimana Bapak Ibu ini? Menanggapi ini bagaimana?
diperbolehkan sarapan setelah jam 7:30. Ada 5 ya. Makanya kan kalau kita selalu mendasari dengan penerapan Ki Hajar Dewantara juga ada beberapa yang perlu kita koreksi. Perlu kebebasan, merdeka. Merdeka kok Pak? Yo sak seneng-senengmu melu pelajaran yo oleh, mulai yo oleh gitu ya. Kebebasan. Tapi kebebasan tanpa ada kesepakatan akan bablas. Ya. Wah senengku itu dolanan loh Pak, main game, gak perlu pelajaran. Bubar lagi ya. Ini nanti ini Bapak Ibu ya. Ini saya perlu belajar banyak dari BK ini. Ini nanti untuk penanganan kasus anak-anak diharapkan seperti ini Bu. Nah, kalau anak terlambat, kalau anak mau pulang duluan, ternyata kita harus tanyain dulu. Oke, ternyata kamu juga tidak hari ini yang salah cuma kamu. Masih ada teman yang banyak. Atau dengan bahasa-bahasa halus bagaimana kan itu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa mau pulang. Kontrolnya cuma mulai kabeh kan? Iya, betul. Gini, Jam kosong. Sebenarnya pelajaran-pelajaran ini sudah Bapak Ibu laksanakan, ya. Saya bertugas untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan kepada Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan semuanya ya. Makna dari Ki Hajar Dewantara, segitiga restitusi seperti ini. Seperti tadi yang saya praktekkan ada segitiga restitusi ya. Ini coba ini tadi ya. Akhirnya saya harus seperti ini. Ini ilmunya beda sekarang ya. Sudah nggak keluar ya. Oke, silakan duduk. Sebentar. Kenapa Mas? Kenapa? Saya tahu Pak, tadi dukung. Oh iya tadi pagi ya, tadi pagi ya. Oke. Siapa namanya? Yoga Trisna Saputra. Yoga Trisna. Pas berapa saya? Sebelah. Konselingnya ya. Ini Nanti yang kedepannya. Berapa kali terlambat dalam seminggu ini? Ini ada error di BPT-nya ya. Ya, ini di situ Bapak Ibu ya. Saya hanya menyampaikan penanganan anak adalah kita tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh menggunakan sanksi, tapi bahasanya adalah konsekuensi. Kesepakatan ini nanti akan kita tuangkan. Bapak Ibu, ini hasil kemarin bertemu dengan anak, saya membuat kesepakatan, tentunya akan bergabung dengan sekolah ini ya. Nanti bentuknya seperti ini, hasilnya adalah keyakinan sekolah atau kesepakatan. Sama benarnya ini ya. Tidak ini, terus hal yang boleh dilakukan dan konsekuensinya apa? Yang tidak boleh dilakukan, nanti bentuknya adalah konsekuensi ya. Ini yang ada di peraturan, dan ini adalah ini ada peringatan tertulis dan atau lisan. Terus konsekuensinya ada pembinaan yang bisa mendidik, bisa kebersihan, bisa push up, lari, pull up, jumping jack. Ini sesuai dengan kebutuhan anak nanti ke depannya adalah anak yang ingin bekerja, ternyata yang ke luar negeri butuh jumping jack, pull up, push up, lari. Tetapi ini nanti bentuk-bentuk ini ada disesuaikan dengan kondisi anak. Misalnya kalau disuruh lari 10 kali, letak ya nanti cukup 2 kali ya gitu ya. Jumping jacknya mungkin kalau 100 kali letak ya 30 kali. Nah ini sudah saya benerkan
Tetapi nanti ini juga harus perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, apakah sepakat ya? Karena ini posko ini adalah tidak datang dari murid sendiri, tetapi dari Bapak Ibu guru, dari masyarakat sekitar dan industri yang akan kita butuhkan. Ya, ini semata-mata bukan kemauan satu pihak, tetapi sepakat semuanya. Dan konsekuensinya seperti ini. Ini yang perlu nanti kita teruskan kepada anak-anak. Jadi nanti anak akan sadar, oh iya kita sudah sepakat ya. Berarti terlambat dulu aku tak push apa gitu, langsung sadar. Sehingga datanya dari diri sendiri. Seperti ini ya. Ini yang kemungkinan nanti ke depan akan kita coba praktekkan lebih lanjut di sekolah ini. Oke, Bapak Ibu, ini sudah hampir. Mungkin tambahan. Jadi sekalian mirus karena biarpun ini tugasnya Pak Bibi, maksudnya dalam konteks guru penggerak kan, tapi bayangan saya kalau ini bisa kita implementasikan di sekolahan kita kan lebih asik dengan teori, karena guru penggerak ini saya yakin kok teorinya kalau itu update semuanya, teori yang tersampaikan tadi itu adalah update dan itu sangat bagus. Cuma kalau semisal ini coba kita implementasikan ke sekolah kita, kalau saya gini Pak Bibi dan teman-teman, saya mengambil perspektif cara berpikir logika yang lain, bahwasanya kelihatannya kita menghukum tapi tidak terlihat menghukum, kelihatannya kita memaksa tapi tidak terlihat memaksa, kelihatannya kita kasih sanksi tapi tidak terlihat mengasih sanksi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mencoba, tadi ada konteks internal tadi, bagaimana internal sekolah ini menurut saya harus betul-betul bisa kita benahi bersama-sama. Maksudnya begini, anak bahkan nanti juga kita Bapak Ibu guru itu akan terkondisikan dengan sendirinya kalau sistem kegiatan belajar yang ada di SMK 2 Rembang ini baik. Sekali lagi kegiatannya baik. Kalau setiap hari memang sekolahan kita buka, Senin sampai dengan Jumat masuk, tetapi kegiatan di dalamnya menurut saya kita harus akui dan kita harus jujur sangat kacau balau Pak. Kegiatan belajar loh ya, bukan kedisiplinan. Disiplinannya kan bagaimana kita mau mendisiplinkan anak kalau semisal anak itu tidak masuk separuh sendiri. Satu kelas itu ada 35 orang, tapi yang masuk cuma 10 orang. Satu kelas itu 35 orang, tapi yang pulang duluan ada 30 orang. Dan itu setiap hari Pak, itu setiap hari. Nah, kalau persentase semisal tidak masuknya itu adalah kecil, taruh aja semisal 35 orang yang tidak masuk 2 orang, atau 35 orang yang pulang duluan 1 orang, itu akan lebih mudah. Tetapi ini ibaratnya itu separuhnya Pak, sehingga seperti disampaikan Bu Nur tadi, mungkin juga teman-teman yang ketika kita memanggil orang tua, pembinaan anak, panggilan orang tua kita sampaikan bahwasanya anaknya tidak masuk sekian kali itu karena bolosnya sekian kali dan sebagainya. Dan bolos itu adalah dalam arti kita menyampaikan pulangnya duluan. Lah orang tua tanya, loh Pak, Bu, pulangnya jam berapa? Masuknya jam berapa? Masuknya jam 7, pulangnya setengah 4. Tetapi fakta yang terjadi di kita jam 12 siang itu kan anak sudah pulang Pak, dan pulangnya terang-terangan ya Pak. Sudah tidak usah lewat belakang, lewatnya satpam. Mas Muiz sama Mas Yola itu mungkin saking bingung harus gawe alasan. Mosok kok menggoni, ibaratnya itu Pak, ini pagar satpam. Mas Muiz sama Mas Yola tengok-tengok begini. Lah anak itu dengan santainya, dengan tanpa dosa itu di depannya Pak Satpam itu menunggu untuk dibuka. Jadi kuat-kuatan, kuat sengaja atau kuat sengarap itu setiap harinya begitu Mas. Kalau dulu kalah Pak, menurut saya ini kita coba kembali ke belakang ya, tapi tidak dalam konteks membanding-bandingkan, tapi kita akan ambil sisinya. Anak itu tidak berani sebelum jam pembelajaran kok langsung berdul-dul pulang, padahal itu masih nganu lah.
berarti kan anak begitu karena memang dari awal itu sudah tidak ada nyuwun sewu, sudah tidak ada KBM, padahal anak di sekolahan. Ini sekali lagi kalau kita mau jujur, karena semangatnya adalah semangat untuk memperbaiki, untuk pembenahan. Lah, termasuk juga mungkin anak berangkat dari rumah tidak sampai sekolahan, itu juga karena anak tidak merasa nyaman. Pak Allah paling kok nang sekolah yang ngono-ngono wae, pada apa wis ora ono pelajarani. Baru pacaran wis ora ono pelajaran, ngomong-ngomong. Sehingga anak nongkrongnya di mana-mana dan itu tidak cuma sekali tapi setiap hari. Nah, hal ini dimulai adalah ketika kita tatap muka pertama ini, Pak. Artinya kan belajar di rumah daring itu sekian tahun itu, terus begitu anak tatap muka pertama nyuwun sewu, karena ini otokritik juga, sistem pembelajaran kita langsung comot ketika kita melakukan studi tiru di SMK Ma'arif. Studi banding di SMK Ma'arif, akhirnya padahal kita tidak melihat studi Ma'arif seperti yang disampaikan oleh Pak Sis tadi, inputnya bagus, anaknya juga bagus, sehingga mau diolah bagaimanapun juga jadilah. Kita off 2 tahun tiba-tiba dibikin kelas moving yang luar biasa seperti itu, akhirnya kontrol kendalinya itu nggak ada, Pak. Nah, itu yang salah satu mungkin menjadi penyebab juga. Cuma ya saya tidak tahu ini sebenarnya kewenangan siapa. Yang jelas ini bukan kewenangan tim kesiswaan di sini, karena tim kesiswaan di sini ini kan ibaratnya kayak perangkat kerasnya. Tapi kalau itu terus yang digenjot, Pak, nyuwun sewu, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kita balik sistem ini kita perbaiki sehingga Bapak Ibu guru juga dikuatkan betul-betul, anak juga dikuatkan betul-betul. Kita mulai start dari awal lagi sehingga nanti jalannya enak. Semua teori yang tersampaikan tadi itu bisa dikerjakan. Tapi kalau semisal cuma yang digenjot itu adalah disiplinnya, sementara sistem pembelajarannya tidak diperbaiki sama sekali, nyuwun sewu, ya akhirnya yang terjadi stroke dini hari, Pak. Artinya kita akan luar biasa ekstra dongkolnya dan lain sebagainya, karena memang situasi di sekolah kita ini memang sangat luar biasa dan sudah tidak usah ngumpet-ngumpet anak, terus terang aja. Hampir setiap hari Mas Muiz itu menemukan taruh aja nih rokok, itu anak membawa rokok itu sudah hal yang biasa di tas ya. Dan ketika orang tua kita panggil pun juga orang tua nggih pun kula kandhani Pak, tapi nggih pripun lho kok mama nggih rokok nggih lha jenengan nggih ngertos nggih. Begitu juga ketika Bapak Ibu wali kelas itu home visit dengan BK, ya anaknya di rumah juga banyak Pak tidur. Dan ini kok lho Pak tidur, ada sepengetahuan orang tua juga. Dan cuma kan ini sesuatu hal yang memang butuh ekstra. Tapi kalau saya tadi maksudnya begini Pak Willy, bagaimana kalau kita balik sebelum disiplin ini kita lakukan, itu kita balik dulu cara penanganannya adalah sistem belajarnya itu kita benar-benar. Dan bicara sistem belajar berarti sekali lagi bukan hanya murid tapi kita juga. Jadi itu betul-betul jalankan dulu. Nanti dengan sendirinya yang tadi saya sampaikan, anak itu dipaksa tapi tidak merasa dipaksa karena terkondisi untuk belajar. Anak itu dikekang tapi tidak merasa dikekang karena terkondisi untuk belajar. Jika nanti kita menyelesaikannya, prosentasenya kan kecil Pak. Tetap ada potensi menyimpang itu ada tapi kecil. Cuma saya ini sekedar urun aja, tapi sekali lagi ini bukan kewenangan tim kesiswaan karena kita ini kan perangkat ibarat itu kayak perangkat kerasnya loh Pak. Tapi yang sistemnya kan harus kolaborasi dengan kurikulum, bahkan juga mungkin top leadernya kita, Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang lain. Matur suwun Pak. Oke, terima kasih Pak Faizin. Ada yang menanggapi Pak? Mungkin menanggapi dari Pak Faizin Pak. Memang istilahnya benar yang disampaikan sama Pak Faizin. Selama ini saya masuk mungkin yang NB, saya wakilnya sendiri. Setelah kemarin beberapa orang tua ke sekolah, nah itu sampai saya komunikasi sama orang tuanya juga Pak. Banyak anak-anak ini istilahnya dia sudah terlambat,
dia akhirnya nggak mau masuk. Kalau udah jam 7 lebih itu dia nggak masuk. Nah, tapi saya menekankan sama anak, kamu nggak apa-apa masuk aja. Yang penting kamu ikut pelajaran saya dulu. Itu yang penting. Saya bilang gitu Pak. Kamu terlambat mau masuk istilahnya sampai sini kamu istilahnya jam 8 lebih, saya akan tolerir kamu. Tapi kamu harus ikut pelajaran saya kayak gitu. Pelajaran saya kok pelajaran semua Bapak Ibu guru? Waktu itu pelajaran saya kan gitu. Jam pertama Sampai akhir. oh 1 hari Pak. Satu hari Ya, kan saya juga buka. Nah terus kemudian Pak, saya pun istilahnya memberikan saya sampaikan ke anaknya juga, kamu kok nggak pernah masuk kenapa? Nah penyampaian ke orang tua ternyata itu anak itu bilang bahwa di sini memang istilahnya jam kosong. Dia nggak pernah istilahnya, iya emang itu benar yang disampaikan sama orang tua. Nah jadi di grup orang tua pun istilahnya sampai orang tua bilang gini, loh Pak, jadi nggak pernah ada penyampaian secara resmi anak ini pulang jam 3:30 apa jam 2, karena pikiran anak selama ini pikirannya mereka pulang jam 2 gitu. Bahwa kemarin sampai sempat saya bilang sama ke anak, sama ke orang tua juga, loh Pak, anak saya kok pulang sore. Nyuwun sewu, sebenarnya hari Senin sampai hari Kamis itu pulang 3:30 sebenarnya. Nah kalau hari Jumat itu pulang jam 2. Loh biasanya kok pulang jam 2. Nah, berarti kan memang selama ini belum ada informasi secara utuh ke orang tua. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, menanggapi yang istilahnya banyak anak yang beranggapan istilahnya ke orang tuanya itu bilang gini, kata anak saya di sana itu istilahnya masuk Pak, tapi banyak yang jam kosong. Terus dia ngapa-ngapain? Akhirnya kata anak ini pulang. Nah akhirnya mindset orang tua ini, ya wes nek orang lo daripada itu ya wes ora pokok. Nah akhirnya orang tua istilahnya ya wes emang nek kono sekolah emang gono apa gitu loh Pak. Pikirannya orang tua pun seperti itu gitu. Yang malu nih. Ya akhirnya gitu. Karena kebanyakan ini juga keluhan juga Pak. Maksudnya di sana bisa mulai 30.000 setiap hari, tapi ternyata minta tutup. Itu ya memang ada yang menyampaikan seperti itu Pak. Maksudnya ya mending di rumah saja kan gitu Pak, daripada nongkrong orang pelajaran. Cuma Pak Wiwi maksudnya dan teman-teman ini jangan sampai salah paham, dan kita tidak dalam rangka menyalahkan nyuwun sewu Bapak petugas ini ataupun BKS ini tidak, tapi ini adalah bareng-bareng karena kadang-kadang kita juga merasa ibaratnya itu luar biasa bebannya juga karena memang situasinya memang sebenarnya sudah sangat kronis yang harus segera diperbaiki. Cuma memperbaiki ini juga butuh proses dan tenaga yang tidak mudah, tapi kalau tidak segera Pak itu luar biasa. Tapi sekali lagi ini bukan kewenangan kita, karena kita ibaratnya ya apa yang tadi sudah terbanderkan oleh Pak Wiwi tadi, kesepakatan tadi itu tidak akan bisa jalan Pak selama sistem pembelajaran ini tidak berubah total. Nah, perubahan totalnya itu ya Bapak Ibu guru dan anak. Karena kalau sistem itu berjalan baik dengan sendirinya tadi semuanya akan bisa jalan Pak. Karena prosentase penyimpangannya itu kecil. Tapi ini Pak, alhamdulillahnya kemarin kan anak NP Pak Nyuwun sewu, memang soalnya paling super mungkin anak di kelas saya. Nah, iya Pak, saya akui memang saya yang masuk paling 5, kadang mentok paling ya selain 12, 15. Tapi kemarin alhamdulillahnya Pak, saya membuat perjanjian sama orang tua juga. Insya Allah nanti kalau memang misalnya setiap hari kalau sempat saya fotokan. Jadi saya nggak pernah absen itu di jam pertama, nggak pernah Pak. Saya pasti buat kesepakatan sama anak yang NB nih Pak. Saya akan setiap pelajaran saya meskipun itu NC atau NA saya seperti itu. Saya akan absensi kamu di jam 2. Sebelum jam 2 saya nggak akan absen kamu. Yang pulang duluan akan saya apa? Nah,
efeknya alhamdulillahnya Pak, memang istilahnya ada sedikit peningkatan, mungkin nggak banyak, mungkin cuma sedikit, tapi alhamdulillah ada. Gitu. Mungkin. Berarti ini kan tidak bisa kita solusi di tingkat ini, ya. Memang ini adalah sudah kompleks dan yang disampaikan oleh Pak Wajib dan barangkali teman-teman juga punya pikiran sudah kronis kita ini, kronis ya. Ini untuk memulainya adalah sistem PPM ini benar-benar kita evaluasi total lagi, ya. Dan ini ada indikasi dari indikator lah ya, dari indikator dari BPM ini memang kita bisa membawa ke efek yang seperti ini. Ya coba nanti saya sampaikan ke kurikulum dan pimpinan kepala sekolah ya. Memang harus kita segera evaluasi supaya nanti keprogresian itu tidak terus menerus sehingga akan menjadi besar. Itu tapi saya penting kan Pak dengan bungkus biar tidak salah paham. Jadi memang kita khawatirnya kan tadi sampaikan Pak Haji kan memang ada disinformasi baik ke orang tua atau kita ke antar teman kan juga ada disinformasi. Ya. Pertanyaan orang tua kan biasanya ada BKG. Kunjungan pulang anak itu jam berapa? Itu selalu menanyakan itu. Jadi kan kita kadang yuk menyampaikan gini, memang pembelajaran selesainya sampai jam 3:30. Tapi ternyata seperti yang disampaikan oleh Mas Fadli itu, anak-anak sudah pulang sampai rumah jam 2. Dan syukur-syukur nyampe rumah dia langsung pulang. Dan tak masih berkeliaran gitu Pak. Pakai seragam sisa. Untuk pakai barang memang harus ada. Memang pakerannya usia. Ini jangan-jangan memang saya undang Pak Sis ya. Pak Sis ini selaku koordinator B5 nanti berhubungan dengan karakter anak dan sekaligus nanti Pak Sis ini kita minta bantuan untuk ikut teman-teman di lapangan Pak Sis ya. Sebagai koordinator B5 nanti kita menyatu dengan STP 2K itu. Tadi ada usul dari Bu Nur, harusnya kurikulum diundang, ya, nanti lain hari saya undang ya. Termasuk kita undang masalah pengumpulan nilai UTS. Wah berarti kesiswaan harus aktif terus ini, masih undangin terus ini. Tapi alhamdulillah dengan ide yang hasil rapat kemarin dari kesiswaan dan ditindaklanjuti oleh kurikulum bahwasanya pemanggilan orang tua. Alhamdulillah itu ada respon positif bahwasanya kejadian-kejadian yang selama ini mungkin anak tidak masuk ikut atau tidak masuk sekolah atau tidak ikut pelajaran itu ternyata semua orang tua menyatakan atau menyampaikan bahwasanya putra-putranya itu dari rumah cukup ya. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan dalam rangka ngiras-ngirusnya adalah diseminasi ya atau pengibasan tentang budaya positif dan ini memang keras sekali dengan kesiswaan dan ternyata masukan-masukan dengan banyak ini sudah saya catat ya. Saya mengaturkan terima kasih banyak peserta panjenengan untuk mendukung kedepannya lebih baik siswa kita. Budaya positif inilah yang kita tekankan. Memang PBN ini harus kita benahi lebih awal. Oke, begitu cukup sekian. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.